Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, cepat banget ya. Baik, materi hari ini adalah tentang menggambar. Menggambar apa? Menggambar salah satu sudut ruangan. Tetapi sebenarnya bukan sudut ruangannya, lebih ke benda-bendanya. Jadi benda-benda, kalau yang namanya sudut harus selalu sudut nggak? Pertanyaannya tuh membingungkan. Kalau kalau menggambar salah satu sudut ruangan harus sudut nggak? Artinya maksudnya? Enggak juga. Oh bagus. Pertanyaannya juga memang, nggak maksudnya benda-benda di sudut ruangan. Nah, apakah harus selalu di sudut? Tahu sudut kan? Di pojok gitu, pojok ruangan. Harus gitu apa enggak? Ada yang harus, ada yang tidak. Yang di rumah harus atau tidak? Nah, kan kita menggambar benda-benda di sudut ruangan. Nah, apakah memang harus selalu di pojok itu gitu? Sudut itu teh. Tergantung. Tergantung bendanya. Kalau nggak ada bendanya di sudut ruangan ya jangan menggambar sudut sudut ruangan itu gitu. Jadi sekarang itu yang dimaksud sudut itu adalah salah satu bagian dari ruangan gitu. Ya. Jadi bukan pojok. Tapi kan bukan yang tuh di sana tuh. Ya, di sebelah sana tuh si Amir. Nah, Amir sudut di pojok ruangan itu bukan. Jadi pada saat misalnya kita melihat nih di depan kita, di depan saya, itu ada benda-benda. Itu salah satu sudut ruangan, cuma posisinya bukan di pojok tapi di tengah. Ngerti ya? Gitu. Nah, sekarang yang harus digambar itu adalah benda-benda seperti itu. Tetapi kalau misalnya gini, ada benda ya kita temukan di ruangan tersebut dan bagus. Misalnya di situ ada sapu, ada ember, ada pengki gitu ya. Nah, udah bagus. Tapi di tempat lain ada benda yang lebih bagus. Misalnya sepatu gitu atau apa gitu. Nah, terus supaya dua-duanya masuk gimana caranya? Bisa sepatunya dipindahkan, nanti disusun ditata lagi komposisinya, atau tidak perlu dipindahkan. Jangan-jangan gini, itu sepatu orang yang sebentar lagi pulang misalnya. Terus sama kamu digambar, dipindahin, apalagi tidak dikembalikan, silakan kan? Ya, jadi untuk kepentingan menggambar, ya itu sepatunya dibawa gitu, disimpan dengan atau bersama sapu, bersama pengki gitu kan, sama ember. Misalnya si sepatunya disenderkan kayak gini gitu ya. Nah, karena bagus, sepatunya bagus misalnya kan. Atau kalau ada sepatunya menjadi bagus misalnya gitu. Nah, terus kalau ternyata orangnya akan pulang mencari sepatu kan kasihan. Ya enggak? Nah, akhirnya strateginya menggambar dulu benda-benda yang di situ, terus ada benda yang lain pindah gitu ya. Nanti dua benda digabungkan dalam kertas gitu. Kalau benda lain mah kayaknya boleh. Tapi kalau misalnya kayak tadi sepatu, sendal, takutnya orangnya mau pulang, tiba-tiba hilang sepatunya gitu. Gitu ya. Atau dahulukan sepatunya dulu, nanti cari benda yang lain lagi yang mau dibuat. Gitu ya. Nah, bendanya sendiri sebenarnya tidak harus banyak. Paling tidak 3 aja cukup. Ya, 3 aja cukup bendanya. Gitu. Tapi, nah yang di rumah bahkan membuat benda-benda yang ada di sekitar rumah. Ya. Yang penting benda, ya memang akan kita buat di luar. Di luar tuh jangan di luar komplek ya, di sini aja, kejauhan. Hah? Di dalam komplek boleh, di luar komplek kejauhan. Misalnya ke rumah gitu, itu kejauhan. Oke?
Hah? Apa? Kalau apanya? Kalau rumahnya di komplek, gimana tuh? Ya boleh lah. Jadi gini nih, ini bidang kertas ya, terserah mau formatnya landscape atau potret. Nah, sudut ruangan tuh begini, ya. Ini kan sudut ruangan. Terus di sini nanti bisa aja bikin sapu, gitu. Bikin ember, gitu. Ya, bikin apa lagi? Bikin jolang. Tahu jolang? Jolang mah bukan bak mandi. Jolang, tahu jolang? Ember besar, tapi nggak ada jinjingannya juga. Terus, hah? Yang untuk bayi mah kan jolangnya kayak gini, ya. Jolangnya tuh kalau nggak salah mah gini nih, buat orok mah iya. Yang di sini kan bayinya suka di ini ya, disuruh disuruh apa namanya? Suruh tiduran, tuh kan? Nah, terus dimandiin si bayinya kan, kasih kecepuk, 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 kecepuk gitu. Ya kan lagi digosokin, ini dipegang ibunya gitu kan, dipegang ibunya juga gitu kan. Dipegang mandiinnya gimana ya? Ya udah kok. Enggak, di sininya kan suka ada itunya. Kalau udah gede, kalau masih kecil mah ya nggak bisa. Pasti gitu, dicengklak. Tahu kan dicengklak? Kalian pernah dicengklak nggak? Hati-hati ya, jangan sampai dicengklak. Gitu. Jadi ada jolang yang seperti ini bentuknya terserah. Terus kalau misalnya tadi ada keinginan untuk bikin apa namanya? Bikin sepatu juga. Sepatunya gimana ya? Bisa aja di sini. Yang dari rumah gimana ya? Kelihatan ya? Nggak apa-apa lah. Oh, dari Zoom. Oh iya. Nah, si sepatunya misalnya di sini, jangan jangan berjejer sama gitu. Satu lagi begini gitu kan. Terus yang satunya malah ter, terbalik gitu ya. Ini sini gitu. Jadi kalian harus rada kreatif gitu. Jangan selalu sama. Ya. Nah, kalau misalnya masih belum cukup juga, tambah lagi apa yang kira-kira ada di salah satu sudut ruangan. Apa? Amir. Si Amir di sini. Amir, Amir di situ Amir. Judul ini lagi PH. PH apa tahu? Filipina. Lagi patah hati katanya. Gitu. Ini Amir di sini. Gitu. Ya, ya, tapi jangan orang. Memang kalau bisa jangan orang. Jadi benda-benda kan yang digambar tuh benda-benda. Jadi nanti cari benda-bendanya apa. Kalau kalau yang hidup bukan benda, itu makhluk namanya. Robot maksudnya. Rasanya baru dengar benda hidup. Ada juga benda hidup dan makhluk hidup ada juga. Eh, benda benda mati dan makhluk hidup gitu. Jadi bukan benda hidup dan benda mati. Karena manusia hidup, apakah dia benda? Makhluk. Ya enggak? Kecuali Amir. Itu tuh itu ini apa nih? Ini apa nih? Coba. Benda hidup, benda mati. Hah? Ayo. Hah? Makhluk nggak bisa disebut makhluk. Benda hidup, benda mati. Makhluk hidup, benda mati.
Hah? Kenapa disebut benda hidup? Kan dia makhluk mati. Kalau masih hidup, nah makhluk hidup. Jadi kalau dia belum meregang melepaskan nyawa, masih disebut sebagai makhluk hidup. Nggak penting banget ya ngebahas si Amir. Nggak penting banget. Mau duaan, ya udah satu aja lah. Bisa sih duaan di sini. Jangan. Tuh kan. Siapa dia? Ayo tebak siapa dia? Ayo siapa dia nih? Nih. Ayo. Mir, siapa Mir? Kenal nggak? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Ayo. Kamu digantung di sini di sudut ruangan. Terus ada orang yang seperti ini. Siapa dia kira-kira? Ayo tebak siapa? Hah? Bukan. Hah? Ya terserah tebak aja siapa. Ada. Ada. Kalau lihat gesturnya dan posisinya orang ini kenapa? Iya, benar. Tapi kebelet karena apa? Bukan. Yang di rumah mungkin bisa benar-benar bisa melihat. Yang gini nih, lagi gini. Siapa biasanya yang naik? Salah. Kan diri sendirinya udah, di Amirnya mah udah kemana dia udah nggak bisa nangis lagi dia mah. Itu. Nggak tahu lah. Pinter. Pinter. Nggak mungkin yang ya bisa tapi ya benar ya. Benar. Ya. Terus dia minta-minta memohon-mohon gitu ke Amir. Bisa gitu. Artinya dua orang itu yang misalnya yang patah hati bisa bisa jadi dia merasa menyesal gitu telah memutuskan Amir. Ceritanya kan gitu. Masa nggak tahu? Kamu. Ya udah barusan saya ceritakan kalau gitu. Kemungkinan akan mengalami. Hidup itu tidak selalu lancar, tidak selalu mulus. Kemungkinan suatu waktu Amir akan mengalami patah hati. Siap Mir ya? Tapi jangan gini, siap ini bukan. Jangan, awas. Jangan jadi inspirasi. Oke, untuk mempersingkat waktu kita coba langsung ya. Yang di rumah juga termasuk siapkan kertasnya, siapkan pensilnya, kita hunting benda-benda. Ya. Silakan. Kertasnya ada nggak? Yang agak tebal punya? Bisa minta nggak? Harusnya disediakan nih yang tebal di sini. Ini mah ada HPS atau? Hah? Nggak bagus kualitasnya. Saya coba mintakan ya. Terus kalian sekalian mencari benda-benda. Gini. Yang paling gampang di sini juga sebenarnya cukup banyak benda-benda. Ya, kalian bisa lihat mana yang misalnya gini nih. Ini juga bagus. Gitu. Tapi terlalu banyak kan, terlalu susah, terlalu kompleks gitu. Jadi kalian bisa coba simpan. Dikurangi ya yang tidak pentingnya. Atau mau ditambahkan dengan benda kalian, terserah ada tempat minum atau apa gitu. Bebas silahkan cari di sini apa ya. Sok aja silahkan cari. Ya, mau? Siap? Siap. Kalau tidak nemukan berarti nanti bisa digambar, diteruskan di rumah, ditambahkan dengan benda yang ada di rumah karena
hari Kamis masih melanjutkan gambar ini. Oke, yuk. Yang di rumah silakan dimulai mencari benda-benda yang ada di rumah ya. Jadi perhatikan, ya ini, anggap aja nih, yap, iyalah, kecuali
Kecuali kalau misalnya nanti di rumah menemukan, misalnya di sini saya tadi nyari bunga-bungaan, tapi nggak ada. Koran yang ini. Oh. Yang itu nggak bagus dari situ mah. Justru saya sengaja. Justru itu, saya kan pengen mempersulit kalian. Apa-apa, nggak bisa gambar juga. Yang penting mah bikin. Yang bebas dikurangi aja. Kebanyakan ya udah. Nah. Segini juga cukup. Bisa difoto di ya udah, yang di rumah bebas. Paling tidak ada. Jadi susah dari rumah menggambarnya gimana? Jangan pakai HP. Ngapain ngegambar mah pakai tangan bukan pakai HP. Sudut apa? Nah, berarti kamu agak ke sebelah sana. Agak mundur juga nggak apa-apa. Sekali-kali ke sebelah sini boleh. Sekalian, daftar hari mana sih? Ada daftar hari nggak? Silakan yang di rumah mulai ya, yang di kelas sudah mulai soalnya. Jadi yang di rumah silakan mulai.